Om, selamat pagi dan salam damai sejahtera. Pada perenungan kita di hari ini, di hari yang ke-6, 24/7 United Prayer Indonesia, dengan tema yang sama, Yesus tokoh dan teladan doa kita. Saya mengambil sebuah judul untuk kita renungkan pada pagi ini, yakni janji Roh Kudus akan diberikan sebagai jawab atas doa iman. Janji Roh Kudus akan diberikan sebagai jawab atas doa iman. Ayat tema kita terdapat dalam Yohanes 14, ayat 16 dan 17a. Firman Tuhan tertulis, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dalam perenungan pagi ini, saya masih mengambil beberapa kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman dan juga buku Kisah Para Rasul. Untuk slide berikut, mari kita ikuti kutipan yang pertama. Dalam kutipan Kerinduan Segala Kutip tertulis, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna, hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Roh Kudus mewakili Kristus, diutus sebagai penggantinya atau pengganti ayat tema tadi sebagai penolong yang lain. Dari kutipan ini menggambarkan bahwa Roh Kudus adalah kebutuhan yang paling penting. Roh Kudus akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Kehidupan kita penuh dengan kelemahan, kita tak punya sumber anugerah atau kuasa. Itu sebabnya Yesus memohon kepada Bapa untuk mengirimkan atau memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam kutipan atau slide berikutnya dalam Kerinduan Segala Zaman, pasal 73, halaman 747 dan 748. Dituliskan, Roh Kudus merupakan yang tertinggi dari segala pemberian yang dapat diminta Yesus dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Apa artinya, sahabat, doa untuk meninggikan kita sebagai umat Allah? Yesus berdoa meminta Roh Kudus. Kutipan berikut dijelaskan bagaimana peranan kuasa Roh Kudus untuk meninggikan kita dari kerendahan, dari ketidakberdayaan, keadaan lemah, dan tidak kuat karena dosa. Dalam kutipan ini dituliskan, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa Roh Kudus atau kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dengan roh, hati dijadikan suci, dan dengan perantaranya, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Jadi, inilah pekerjaan meninggikan dari Roh Kudus. Keadaan kita yang rendah, lemah, tidak kuat, fana, tidak berdaya, akan ditinggikan. Peta dan teladan Allah akan dipulihkan. Hati yang jahat dijadikan suci.
sifat keberdosaan akan digantikan dengan sifat ilahi yang suci. Itu hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya dialah pemberian tertinggi. Dan untuknya Yesus berdoa, meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam slide berikutnya, kutipan Kerinduan Segala Zaman, pasal 73, halaman 748. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya, yakni memulihkan peta Allah dalam diri manusia. Pemasyuran firman tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus. Hanya bila kebenaran disertai ke dalam hati dan mengubah kehidupan. Pengalaman rasul-rasul dan jemaat mula-mula. Sebelum satu buku perjanjian baru ditulis, sebelum satu khotbah Injil dikhotbahkan, sesudah kebangkitan Yesus, Roh Kudus datang kepada rasul-rasul yang sahabat doa sedang bergumul dengan kecenderungan. Apakah itu kecenderungan bawaan atau kecenderungan yang kita pelihara kepada kejahatan? Karena firman Allah katakan dalam Kejadian 6 ayat 5, segala kecenderungan hati kita sebagai orang berdosa selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud menuliskan dua pengakuan dosanya. Dalam kesalahan kita diperanakan, dan dalam dosa kita dikandung ibu. Begitu pula Yeremia, Nabi peratap, menggambarkan kehidupan manusia yang berdosa. Bahwa sejak dari kandungan, inilah keadaan kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin mengalahkan kecenderungan jahat kita. Itu sebabnya Kristus berdoa kepada Bapa, meminta kuasa Roh Kudus untuk menolong kita mengalahkan kecenderungan jahat. Dalam slide berikutnya, kutipan dalam buku Kisah Para Rasul pasal 5, halaman 42. Berlalunya waktu tidak membuat perubahan janji perpisahan Kristus untuk mengirim Roh Kudus sebagai wakilnya. Bukannya karena suatu pembatasan di pihak Allah, sehingga kekayaan anugerah tidak mengalir kepada manusia. Kalau kegenapan nubuatan tidak kelihatan sebagaimana adanya, hal itu disebabkan karena janji ini tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kalau seandainya semua orang rela, tidak meremehkan, tapi merasakan kebutuhan akan Roh Kudus dan mendoakannya, maka mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus pada mereka yang melayani Dia, bahkan lebih daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Lukas 11 ayat 13. Ini tentu jadi satu perenungan yang penting bagi kita. Sebab kenapa Roh Kudus belum dicurahkan dalam kepenuhannya dalam kehidupan jemaat. Dalam kutipan ini dituliskan karena janji itu tidak dihargai. Janji ini banyak diremehkan. Dengan kata lain, banyak orang belum merasakan kebutuhan yang penting dan mendesak akan Roh Kudus. Sehingga banyak orang lalai mendoakannya. Sehingga belum banyak orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita terus berdoa apa yang telah dilakukan oleh United Prayer Ministry. Biarlah ini akan terus dilakukan. Karena ini adalah pernyataan bahwa kita menghargai janji Allah. Pernyataan bahwa kita tidak meremehkan apa yang Allah janjikan. Tetapi menandakan bahwa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita
mendoakannya. Slide terakhir, 42. Untuk baptisan Roh Kudus setiap hari, setiap pekerja harus mempersembahkan permohonannya atau doanya kepada Allah. Kita perlu berdoa, saudara. Kita perlu minta Roh Kudus melalui doa. Rombongan pekerja Kristus haruslah berkumpul untuk minta, atau kita bisa sebut united prayer. Berkumpul untuk minta pertolongan hikmat surga, supaya mereka mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan pekerjaan Kristus dengan bijaksana di tengah kondisi pandemi, di tengah situasi yang mungkin tidak begitu ideal. Tapi Roh Kudus punya kuasa dan ketidakterbatasan untuk menolong kita dalam berbagai keterbatasan, bagaimana merencanakan dan melaksanakan pekerjaan. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang Tuhan dengan kekayaan Roh Kudus, karena hanya kehadiran Roh Kudus yang memberi kuasa bagi pemasyuran kebenaran itu. Mari kita masuk dalam kesimpulan. Dalam penyerahan dan permohonan doa yang sungguh-sungguh, janji Roh Kudus akan diberikan untuk menyertai kita, bekerja mengubah hidup atau tabiat kita menjadi seperti Yesus, dan memberi kuasa pada pekabaran kita. Janji Yesus yang diucapkan pada murid-murid diucapkan juga kepada kita pada segala waktu dan pada segala tempat, dalam segala kesusahan dan dalam segala malapetaka. Bila pandangan tampak gelap dan masa depan membingungkan, dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian, penghibur itu akan diutus sebagai jawab kepada doa iman. Tidak ada keadaan atau jarak dapat memisahkan kita dari penghibur surga. Ia senantiasa di sebelah kanan kita, Parakletos itu, untuk menyokong, menguatkan, memapah, dan menggembirakan. Jadi marilah kita terus berdoa dalam iman. Karena pasti ada jawab doa untuk datangnya Roh Kudus atau penghibur. Mengakhiri perenungan ini, saya ingin pada tahun 2019, pertengahan tahun 2019, kami di daerah Misi Papua, umat-umat Tuhan, mendapatkan sebuah informasi bahwa ada kunjungan kerja atau kunjungan pelayanan yang akan dilakukan oleh Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia, hamba Tuhan Pendeta Ted Wilson. Dalam rangkaian kunjungan pelayanannya, dia dijadwalkan akan mengunjungi kami di daerah Misi Papua. Saya masih ingat waktu itu para pimpinan daerah kami, baik di daerah Misi Papua dan juga di daerah Misi Papua Barat, mereka adakan pertemuan di Manokwari, Papua Barat. Mereka mengatur, mempersiapkan rencana kunjungan dari hamba Tuhan ini. Setelah mereka rapat, hasilnya disosialisasikan kepada kami di tingkat jemaat maupun di wilayah. Ada beberapa keputusan yang akan dilakukan di tingkat jemaat untuk mempersiapkan kedatangan hamba Tuhan. Ada ladang-ladang baru yang akan dibuka, kemudian ada bakal jemaat yang akan diorganisir, dan lebih khusus akan ada jiwa-jiwa yang disiapkan untuk dituai pada waktu hamba Tuhan ini akan datang pada tahun 2020, direncanakan pada bulan Mei. Jadi kurang lebih setahun sebelum rencana itu sudah dipersiapkan. Kami di wilayah Abepura di daerah Misi Papua, atas petunjuk pimpinan wilayah, pada saat itu saya dipercayakan sebagai sekretaris wilayah. Kami adakan rapat dan buat persiapan, karena sesuai dengan informasi dari pimpinan daerah, ada sejumlah target jiwa yang ditargetkan untuk kami capai di daerah Misi Papua.
dan telah dibagikan ke setiap jemaat. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak sebutkan berapa target. Jadi ada September dan akhir pertengahan tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020. Dalam rencana itu hanya 6 jemaat yang dapat melaksanakan KKR. Yang 3 tidak dapat melaksanakan karena sejak Maret 2020 kita sudah dilanda pandemi. Sehingga baik dari sisi biaya walaupun dan juga target jiwa. Sejak kami diberikan target, kami menyadari kami tidak punya kuasa. Kuasa untuk mengubah hati seseorang dan membuat keputusan mengikut Kristus. Kami hanya bisa memperbanyak pertemuan doa, mendoakan rencana KKR, dan juga apa yang menjadi pergumulan kami sehubungan dengan jiwa-jiwa yang akan datang kepada Kristus. Saya singkatkan kesaksian ini dari target yang diberikan kepada setiap jemaat. Puji Tuhan, Tuhan bisa bekerja lebih daripada apa yang kita rencanakan atau yang bahkan kita targetkan dengan keterbatasan kita dan harapan-harapan kita yang kita tidak pernah tahu apakah jadi atau tidak. Tetapi dengan berdoa dan meminta Roh Kudus, Dia dapat bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan atau kita targetkan, bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Dalam akhir kesaksian ini, saya ingin membagikan beberapa ayat. Yang pertama bahwa Tuhan berkuasa mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian. Matius 9 ayat 38 dan Lukas 10 ayat 2. Yang berikut, Tuhan juga berkuasa untuk memelihara dan meneruskan proses persekutuan pelayanan pemberitaan Injil dari saat itu dimulai sampai pada akhirnya. Filipi pasal 1 ayat 5 dan 6. Dan yang terakhir, Tuhan juga yang berkuasa oleh Roh Kudus-Nya menambah jumlah jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Kisah pasal 2 ayat yang ke-47. Dalam proses pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah kebutuhan akan pekerja-pekerja Tuhan? Apakah proses pelaksanaan pekerjaan Tuhan sampai ke hasil Tuhan Roh Kudus-Nya. Mari terus berdoa, meminta kuasa Roh Kudus, karena dalam doa yang tekun untuk meminta jawaban atas doa kita. Kiranya Amin. Kak Happy minta tolong doa titik. mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menggenapi apa yang Engkau janjikan. Ketika kami mau tekun dalam doa, yang menyatakan bahwa kami membutuhkan kuasa Roh, yang menyatakan bahwa kami memang tidak berdaya, tidak punya sumber kekuatan dan kuasa dalam pekerjaan ini. Tuhan berjanji akan menjawab doa kami dengan memberikan Roh Kudus. Kami berdoa untuk 24/7 United Prayer Indonesia dalam semua rencana dan pelayanan. Tuhan tolong berkati karena lingkaran doa ini akan terus dinaikkan untuk memohon kecurahan Roh Kudus, Roh hujan akhir yang akan mengurapi semua pekerja Tuhan, yang akan memberkati keseluruhan proses pelayanan pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir, bahkan yang berkuasa mengubah hati, membawa jiwa pada pertobatan,
menambah jiwa-jiwa atau orang-orang yang akan diselamatkan. Inilah doa, harapan, dan kerinduan hati kami mengakhiri United Prayer pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus